Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Senja itu terasa dingin, meski matahari masih menggantung di ufuk barat. Langit berwarna jingga pucat, seolah ikut merasakan getir yang merayap di hati Sari. Gadis berusia 17 tahun itu duduk di tepi jalan kampungnya, memandangi orang-orang pulang dari ladang dengan wajah letih namun penuh tawa. Ia ingin sekali ikut tersenyum, tapi rasanya berat, seperti ada batu besar di dadanya yang menekan hingga sulit bernapas. Di rumah, suara batuk ayahnya terdengar semakin sering. Ayahnya, yang dulu tegap dan kuat, kini hanya bisa terbaring di dipan bambu. Sakit paru-paru itu kian parah, namun mereka tak punya uang untuk membawa ayah ke rumah sakit. Ibunya sudah menjual hampir semua perhiasan dan perabot berharga, bahkan sepeda tuanya pun sudah berpindah tangan. Sari seharusnya berada di sekolah, belajar untuk ujian akhir, tapi ia memilih berhenti, membantu ibunya mencari nafkah. Setiap pagi ia berjalan kaki ke pasar kecil di kota kecamatan, menjual pisang dan singkong yang dititipkan tetangga. Kadang dagangannya laris, kadang ia pulang dengan hampir semua barang masih utuh. Dan ketika itu terjadi, hatinya teriris, karena berarti malam itu mereka akan makan seadanya. Di tengah perjalanan pulang, Sari sering berhayal tentang hidup yang berbeda. Hidup di mana ia bisa duduk di bangku sekolah, bercita-cita menjadi perawat, dan menolong ayahnya sembuh. Tapi setiap kali tiba di depan rumah yang reot itu, hayalannya seperti kabut yang dihembus angin, hilang, lenyap, tak bersisa. Malam itu, ketika lampu minyak menyala redup, Sari duduk di samping ayahnya. Wajah ayahnya pucat, napasnya berat. "Nak, kalau nanti ayah nggak ada, kamu harus kuat, ya," ucapnya lirih. Sari menelan ludah, menahan air mata. Ia ingin berkata bahwa ayah akan sembuh, tapi bibirnya keluh. Di luar, angin malam berdesir pelan, membawa dingin yang menusuk hingga tulang. Dan di hati Sari, mulai tumbuh rasa takut yang tak berani ia akui, takut kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa. Sari bangun lebih awal dari biasanya, berharap bisa menjual lebih banyak dagangan di pasar. Ia tahu uang yang ia hasilkan hanya cukup untuk membeli beras beberapa liter, tapi setiap rupiah terasa seperti sepotong harapan yang harus ia perjuangkan. Sesampainya di pasar, Sari berteriak kecil menawarkan dagangannya. Senyum ia paksa meski pikirannya terus melayang pada ayah di rumah. Seorang ibu tua membeli beberapa pisang, lalu berbisik, "Sabar ya, Nak. Semua cobaan pasti ada ujungnya." Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menusuk, karena Sari tak tahu apakah ujung yang dimaksud adalah keajaiban atau perpisahan. Siang menjelang, hujan deras mengguyur pasar. Banyak pembeli pulang, meninggalkan Sari duduk menggigil di bawah terpal bocor. Dagangannya basah, dan sebagian singkong mulai membusuk. Saat itu, ia merasa seperti hujan sedang menertawakan ketidakberdayanya. Ketika kembali ke rumah, ia mendapati ibunya duduk di lantai, memegangi tangan ayahnya. "Sari, ayahmu tadi sesak. Kita harus bawa dia ke puskesmas malam ini juga," ujar ibunya dengan suara bergetar. Malam itu mereka menempuh perjalanan panjang dengan ojek pinjaman. Puskesmas itu sederhana, bau obat bercampur udara lembab memenuhi ruangan. Dokter memeriksa ayahnya, lalu menggeleng pelan. Kondisinya sudah parah, harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten, katanya. Tapi untuk itu, mereka butuh uang transportasi dan biaya yang tak sanggup mereka bayangkan jumlahnya. Sari menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, tunggu sebentar lagi. Aku akan cari uangnya," ucapnya, mencoba terdengar kuat. Padahal, di dalam dirinya, ia tahu waktu mereka mungkin sudah hampir habis. Sari berlari di tengah malam, hujan masih membasahi tanah. Ia mendatangi rumah-rumah tetangga, menawarkan sisa singkong yang ia bawa dari pasar, berharap ada yang mau membeli. Sebagian memberi uang seadanya, sebagian lain hanya menggeleng dengan wajah iba. Waktu berjalan cepat, dan setiap menit yang terbuang terasa seperti jarum yang menusuk dadanya.
Ketika ia kembali ke puskesmas, napas ayahnya terdengar semakin pendek. Ibu duduk di kursi plastik, wajahnya pucat, matanya sembab. "Sari, dokter bilang kita harus bersiap." Suara ibunya nyaris tak terdengar di tengah deru hujan di atap seng. Sari mendekat, menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. "Ayah, jangan tinggalin Sari. Aku janji, aku akan kerja lebih keras. Aku akan cari uang. Aku akan bawa ayah ke rumah sakit." Suaranya pecah, air mata tak lagi bisa ia tahan. Ayahnya tersenyum tipis, meski matanya sudah berat. "Nak, hidup itu nggak selalu tentang seberapa kuat kamu melawan, tapi juga seberapa ikhlas kamu melepas. Ayah sayang sama kamu. Jaga ibu, ya." Ucapan itu membuat hati Sari runtuh. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ia tidak siap, tapi suaranya terhenti ketika napas ayahnya tersendat. Dokter dan perawat masuk terburu-buru, namun hanya beberapa menit kemudian, suara mesin oksigen berhenti. "Hening." Sari mematung, menatap wajah ayahnya yang kini tenang. Dunia seakan meredup, dan suara hujan di luar berubah menjadi ratapan yang tak henti-henti. Harapan yang selama ini ia genggam erat kini mulai pudar, larut bersama hujan malam. Pemakaman itu sederhana. Tanah merah masih basah oleh hujan semalam, dan bau lumpur bercampur wangi bunga Kamboja memenuhi udara. Sari berdiri diam, memandangi gundukan tanah tempat ayahnya beristirahat untuk selamanya. Tangannya dingin, jemarinya gemetar. Di sekelilingnya, suara takziah dan ayat-ayat doa terdengar lirih, namun semua itu seperti jauh, seakan ia berada di dunia yang terpisah. Malam harinya, rumah mereka terasa lebih sepi dari sebelumnya. Dipan bambu di sudut ruangan kosong, lampu minyak berkelip-kelip seperti hampir padam. Ibu duduk tanpa bicara, tatapannya kosong. Sari ingin memeluk ibunya, tapi kata-kata, "Semua akan baik-baik saja," terasa seperti kebohongan yang terlalu pahit untuk diucapkan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sari kembali ke pasar, kali ini tanpa beban khawatir akan kondisi ayah di rumah. Beban itu telah digantikan oleh rasa hampa yang jauh lebih berat. Setiap kali ia melihat seorang ayah menggandeng anaknya, hatinya berdenyut perih. Suatu sore, saat ia pulang membawa dagangan sisa, Sari berhenti di tepi jalan dan memandang langit senja. Ia teringat janji yang tak sempat ia tepati, membawa ayah ke rumah sakit, memberi kesembuhan. Air mata kembali mengalir. Tapi di sela isak, ia teringat kata-kata terakhir ayahnya. Hidup itu nggak selalu tentang melawan, tapi juga ikhlas melepas. Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu luka ini tak akan cepat sembuh. Tapi ia juga tahu ayahnya tak ingin ia berhenti. Di tengah kegelapan hidupnya, meski cahaya besar telah padam, ia harus mencari kilau-kilau kecil untuk terus melangkah. Dengan langkah berat namun mantap, Sari memulai perjalanan barunya, sendiri, tapi membawa cinta yang tak akan pernah pudar.